Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Dewo. Oke, langsung aja hari ini kita akan buat 50 paket nasi kuning. Ini kita akan rebus dulu telurnya. Rebus telur itu didihkan air dulu. Setelah itu kalian tambahkan garam, masukkan telur, jangan ditutup rapat, ditunggu sampai mendidih kayak gini. Baru kalian matikan, ditutup. Ini kalau udah mendidih ya, kalian matikan, ditutup, tunggu kurang lebih sekitar 1 jam, 30 menit sampai 1 jam lah. Setelah itu dibilas. Tadi pada waktu kita didihkan air, sebelum kita masukkan telurnya itu kalian tambahin garam supaya panasnya itu bisa konsisten. Jadi penambahan garam di air yang mendidih itu untuk mempertahankan panas air. Jadi biar cepat matang telurnya. Dan usahakan pilih telur yang usianya 2-3 hari setelah netas. Kalau misalnya kalian pakai telur yang baru aja netes, biasanya itu agak susah untuk dikupas. Nah, cara untuk goreng telurnya, pastikan minyaknya bener-bener panas, baru kalian masukkan telurnya. Boleh kalian sayat atau nggak perlu disayat juga apa, yang pasti, yang paling penting panaskan minyak dulu, bener-bener panas, baru kalian masukkan, diaduk sekali kayak gitu. Untuk goreng berikutnya, tunggu dulu sampai panas, baru dimasukin. Jadi dia berkulit cepet gitu ya, nggak gampang pecah telurnya. Kemudian ini ada 500 gram cabai merah, direbus sampai matang, nanti kita pakai untuk bumbu baladonya. Next kita siapkan untuk nasi kuningnya. Ini ada 5 kg beras, dicuci bersih. Biasanya saya bilas tuh 2 kali. Bener-bener dicuci bersih karena pengaruh juga kalau misalnya berasnya itu nggak dicuci bersih, takutnya nanti dia gampang basi. Katanya orang dulu kayak gitu. 2 kali aja ya. Setelah itu kita siapkan kukusan. Kukusan ini udah mendidih. Lalu kita masukkan berasnya tadi. Kita akan kukus berasnya ini sampai setengah matang kayak di aron gitu. Sembari nunggu berasnya, ini kita akan goreng kentang. Kentangnya ini sekitar 2 kg. Digoreng sampai empuk. Ini nanti kita pakai untuk buat perkedel. Kalau udah dipastikan empuk, langsung dalam keadaan panas ini nanti kita akan langsung tumbuk. Pastikan tumbukannya ini bersih. Ditumbuk sampai halus seperti ini. Ditunggu dulu sampai dingin, baru nanti kita akan bentuk-bentuk ya, kita bumbuin lalu dibentuk. Next kita akan buat kering tempenya. Ini satu papan ini ada sekitar 350 gram, jadi Mas Bri pakai 3 papan, totalnya ada sekitar 1000 gram atau 1 kilo tempe. Dipotong korek api, kalau bisa potongannya tipis-tipis supaya dia lebih cepat matang dan garing. Jadi tipikalnya kering tempe yang akan kita buat nanti kering tempe yang garing, yang kering, bukan yang basah. Karena kan ada 2 tipe. Kadang kalau misalnya untuk anak-anak biasanya mintanya yang basah, kalau untuk dewasa tuh mintanya yang kering. Ini sama juga ya, tunggu minyaknya sampai panas baru kalian masukkan tempenya tadi. Next kita akan lihat ini berasnya tadi yang kita kukus tadi ya. Ini udah sekitar 15 menit. Boleh kalian aduk supaya bagian bawahnya itu nggak basah. Jadi kita akan buat kering gitu. Untuk santannya, untuk 5 kg beras ini Mas Bri pakai 5 kelapa parut ukuran sedang. Kalau ditimbang itu sekitar 2,5 kilo. Jadi per kelapanya itu ada sekitar 500 gram. Ditambahkan air 5 liter. Jadi kalau untuk buat nasi kuning, nasi uduk, santan itu bener-bener perlu kalian perhatikan, karena kalau misalnya santan kurang itu gurihnya juga nggak enak, kurang gurih gitu ya. Tadi ya, kelapa parut 5 biji, kemudian tambahin air 5 liter. Ini kita peres, nanti bisa menghasilkan santan itu sekitar 5 liter lebih dikit lah, 5,5 liter gitu.
Ini pesanannya harusnya 50 box, cuman buat nasi kuningnya ini mas dilebihin. Kalau untuk 5 kilo tuh bisa jadi sekitar 60 porsian. Kemudian ini untuk ayam, dada ayamnya yang nanti kita pakai untuk suirannya. Kalian boleh lihat bumbu halusnya tadi, ditambahin kunyit 1 sachet sama garam jangan lupa. Kalau untuk suiran ayam apalagi dada itu garamnya harus banyak. Ini sekitar 3 sendok makan penuh, supaya dia ngeresep sampai ke dalam pada waktu nanti untuk dimakan, pada waktu dimakan untuk suiran itu dia ngeresep gitu. Tambahkan aromatiknya ada salam, laos, sama jahe ya, sama serai juga. Ini kita masak di api sedang sampai benar-benar matang. Next untuk bumbu nasi kuningnya, ini ada bawang merah, bawang putih, kemiri sangrai, sama ketumbar. Ketumbar yang udah disangrai kita haluskan dengan air di blender gitu sampai benar-benar halus, baru nanti kita akan masak. Nah, dimasak dulu sampai kadar airnya menyusut, baru nanti kita tambahkan minyak. Kalau untuk bumbu nasi kuning ini juga harus diperhatikan, harus benar-benar matang ya, baru nanti kalian tambahkan ke santannya. Boleh tambahkan salam, laos, jahe, serai, daun jeruk, sama ini saya pakai bubuk kunyit yang udah sasetan seperti ini. Takarannya biasanya kalau Mas dipakai itu 1 sachet ini untuk 1,5 kilogram beras. Kalau misalnya kita pakai 4 sampai 5 kilogram, biasanya saya pakai 3 saset. Jadi nanti warnanya bagus gitu. Cuma kalau kalian lebih suka kunyit yang itu, kunyit yang harus dibakar tuh juga nggak apa-apa. Cuma kalau takaran biasanya saya pakai ini, dan takarannya udah pas gitu, udah setiap hari pakai. Tadi ada laos, jahe digeprek, kemudian tambahkan ini tadi apa, serai. Ingat ya, masak bumbunya itu harus bener-bener matang. Taunya matang itu udah nggak bau langu gitu ya, baunya udah enak. Baru kalian matikan, langsung kalian masukkan, campurkan di ini, di santannya tadi seperti ini. Kalau bisa pastikan kelapa parut kalian tuh masih baru, jadi santannya nggak basi. Ini kita tunggu sampai mendidih. Kita ke cek ayamnya tadi. Ini ayam pastikan empuk baru matikan apinya, paling sekitar di api sedang ya. Masak ayamnya itu, ungkep ayam sekitar 1 jam Mas Pri. Dada ayam ya, beda kalau kita ngungkep ayam potong. Ini berasnya tadi yang udah kita kukus ya, udah dimatiin, diaduk-aduk seperti ini supaya nggak menggumpal. Baru nanti tunggu kalau santannya udah mendidih, baru ini berasnya dimasukkan. Nah, ini udah mendidih santannya, bumbu santannya udah mendidih. Kalian matikan api, ingat ya apinya dalam kondisi mati, baru kalian masukkan beras yang udah kita kukus tadi. Nah, ini beras masuk. Setelah ini nanti kita akan ditunggu sekitar 10-an menit gitu sampai ngeresep berasnya ke santannya, ngeresep ke berasnya. Paling sekitar 10-an menit lah. Sembari kita nunggu, ini kita akan bumbuin kentangnya tadi. Tambahkan garam, lada bubuk sama kaldu bubuk, dan juga seledri. Seledri secukupnya aja, tinggal kita aduk-aduk rata. Tambahkan 2 butir telur, diaduk-aduk lagi rata sampai dia bisa dikepal-kepal seperti ini. Ini per bijinya saya timbang sekitar 25 gram, jadi sekitar 50-an lebih dikit, 52 53 gitu. Ini untuk nasi kuningnya udah 10 menit ya. Ini udah ngeresep santannya ke berasnya, baru kita tambahkan garam. Jadi penambahan garamnya biasanya Mas Bri pas terakhir ini. Untuk 1 kilo beras itu 1 sendok makan garam. Jadi kalau kita pakai 5 kg beras, ini ada kasih 5 sendok makan garam plus kaldu bubuk kalau misalnya kalian mau lebih mantap rasanya. Ini kita aduk merata seperti ini. 1 sendok makan munjung ya, jangan yang peres gitu.
Nah, tinggal kita masukkan ke kukusan. Kalau misalnya kalian nggak ada kukusan yang besar seperti ini, kalian boleh ngalahin pakai 2 kukusan. Sebab kalau nasi kuning itu dia nanti lebih mengembang dibanding nasi putih. Kalau misalnya kukusan kalian kurang memadai, kalian paksain malah nanti nggak jadi. Jadi pastikan kukusannya itu yang besar, kalau enggak ya kalian ngalahin pakai 2 kukusan kecil gitu. Next kita akan buat bumbu baladonya ya. Ini ada tadi cabai yang udah direbus, tambahkan bawang merah, bawang putih dan juga kemiri sangrai. Ini kita haluskan. Kemirinya disangrai dulu. Tambahkan air baru kita blender. Pastikan blenderannya itu harus benar-benar halus supaya bagus hasil sambalnya. Ini kita tambahkan laos sama jahe dan juga daun salam. Ini kita masak sampai kadar airnya menyusut ya. Oh ya, ini kita tambahkan juga daun jeruk. Kalau kadar air udah menyusut baru nanti kita akan masukkan minyak. Ya, minyak masuk. Minyaknya agak lumayan banyak, ini sekitar 150 ml. Ini kita masak sampai bumbunya benar-benar matang. Jadi setiap masakan itu harus benar-benar matang dulu bumbunya, baru nanti kalau misalkan mau nambahin air, nambahin santan itu tetap rasanya tetap konsisten. Jadi udah dikunci gitu ya. Ini kita tambahkan gula jawa sekitar 2 sendok makan. Ingat ya, kalau masak itu apalagi buat yang pemula, bener-bener dimatengin bumbunya supaya nggak bau langu, baru nanti boleh kalian tambahin air kayak atau mau tambahin santan kayak seperti itu. Nah, ini kita tambahkan air, kita masak lagi sampai minyaknya keluar. Ini masih tambahkan garam 1 sendok teh sama kaldu bubuk 1 sendok teh. Ini boleh kalian lihat minyaknya udah keluar ya, baru kita masukkan telurnya. Telur masuk itu nanti kita pindah di api sedang, kita masak sampai bumbunya menyusut. Nah, seperti ini. Diaduknya sesekali aja, paling sekitar 10 menit gitu, lalu kalian matikan. Oke, kita akan goreng perkedel kentangnya. Sebelum digoreng, kalian kocok lepas dulu telur, dibalurin telur dulu ya, ininya perkedelnya baru kalian goreng. Ini boleh kita balik sekali. Kalau sudah kuning kecoklatan, tinggal diangkat. Kemudian ini sisa minyaknya tadi kita pakai untuk goreng ayamnya, dada ayamnya untuk suiran tadi. Boleh dibalik, ditunggu sampai dingin, nanti baru kita suir-suir ya. Next kita akan buat bakmi gorengnya. Ini kita panaskan dulu air, dididihkan. Ini ada 3 liter air. Kalau udah mendidih, ini kita masukkan mie telur 2 pack yang ukuran 600 gram. Kalau 1 pack yang 600 gram itu bisa untuk 30 porsian sebenarnya. Jadi ini dipastikan minyak bakal lebih, kalau lebih ya buat dimakan sendiri ya. Ini direbusnya sebentar aja ya, 2-3 menit gitu.
Lalu kalian angkat, jangan terlalu overcook karena nanti kita akan masak lagi kan, akan kita goreng lagi. Jadi jangan terlalu matang. Kita pindahkan di wadah, kemudian tambahkan kecap manis. Kecap manis ini sesuai selera aja. Ini Mas Bri kasih sekitar 6-7 sendok makan. Lalu diaduk rata. Next kita siapkan di sini bumbu halusnya. Bumbu halus untuk bakmi goreng. Ada bawang merah, bawang putih, kemudian kemiri sangrai sama merica butiran. Itu dihaluskan. Tadi itu kita blender dengan air, jadi ini harus dihabiskan dulu kadar airnya. Kalau udah menyusut baru kita tambahkan minyak. Oh ya, kalau misalnya kalian mau goreng minyak itu nanti minyak itu harus kalian kasih sebelum kalian kasih kecap tadi, kalian kasih minyak dulu. Cuman kalau misalnya kalian mau langsung olah minyak itu nggak usah kasih minyak, nggak apa-apa. Sekali lagi ya, ini pastikan bumbunya mateng. Pokoknya kalau misalnya mau buat macam-macam gitu ya, kalian pastikan bumbunya mateng, baru nanti kalian tambahkan air gitu. Ini Mas tambahkan 4 sendok makan saus tiram sama 4 sendok makan kecap ikan. Ini bumbunya udah matang, udah berbau harum. Kemudian ini saya tambahkan air sebanyak 150 ml karena nanti kita akan masukkan sayuran. Nah, di sini ada sayuran, wortel, potong kecil-kecil sesuai selera. Kemudian ada kol juga, dipotong-potong sesuai selera juga. Wortel, kol masuk, masak sampai setengah matang, baru nanti kita tambahkan kita masukkan minyak yang udah kita rebus tadi. Boleh seasoning dulu, garam, kaldu bubuk, lalu minyak. Ini kita masak di api besar. Dimasak di api besar, aduk merata. Sebenarnya ini apa namanya, wajannya kurang besar. Cuma males ganti-ganti wajan biar nggak banyak cucian gitu ya. Udah kita pakai ini aja nggak apa-apa. Kalau kalian perhatikan dari tadi Mas Pri pakai wajan yang sama ya, karena untuk efisiensi apa namanya, nyuci piringnya. Kemudian kalau udah tercampur rata, itu tadi terakhir kita tambahkan daun bawang dan seledri sesuai selera aja, secukupnya aja. Nah, ini udah matang. Jangan lupa ya kalian koreksi rasa, misalnya kurang asin atau kurang mantep ya, tinggal kalian tambahkan bumbu-bumbu yang kalian mau dah pokoknya. Ini udah kita matikan. Kemudian ini Mas Bri tambahkan minyak wijen. Jadi minyak wijen tuh kalian masukkan posisi api udah mati, sebab kalau misalnya api masih nyala itu nanti aromanya bakal hilang malahan. Dan ngasihnya jangan terlalu banyak karena rasanya juga baunya juga strong ya. Next kita akan buat kering tempe. Di sini ada minyak sedikit, kemudian tambahkan laos, jahe dan juga salam. Kemudian bawang merah, bawang putih. Tadi kita masukkan bawang merahnya dulu, 6 siung bawang merah diiris tipis-tipis. Kalau udah berbau harum baru kalian masukkan bawang putihnya, 6 siung juga. Ini kita tumis sampai bawang-bawangannya berbau harum. Kalau udah berbau harum kita tambahkan air. Oh ya, ini Mas ditambahkan asam jawa dulu. Kita tambahkan air sebanyak 200 ml dan juga gula jawa. Kalau untuk kering tempe, kering kentang itu usahakan kalian pilih gula jawa yang enak. Ini Mas Bri pakai gulanya gula aren. Ini gulanya aren 100 gram karena
tempenya tadi kan totalnya ada sekitar 1000 gram ya. Jadi biasanya kalau gula itu saya kasih sekitar 10% dari bahan tempenya. Kalau tempenya 1 kilo ya berarti gulanya 100 gram gitu. Ini kita tambahkan garam dan kaldu bubuk sedikit-sedikit aja, jangan terlalu over nanti malah kasinan, malah gak enak. Yang penting dicek rasa. Ini kita masak sampai bumbunya mengental, mengkaramelai seperti itu. Kalau udah mengental baru kalian masukkan ini tempenya tadi ya. Ini api kompor kalian matikan ya kalau udah posisi seperti ini, tinggal kalian aduk rata. Dan perjalanan kita berakhir sampai di sini. Jadi semuanya udah lengkap, menu-menunya udah lengkap, tinggal kita tata di boxnya. Ini karena paket ekonomis, saya pakai lunchbox ukuran M. Penataannya seperti ini, kalian boleh lihat di situ. Nasi kalian kasih daun lemean gitu, baru kalian kasih itu bakmi, telur, kering tempe, perkedel sama suiran ayamnya. Dan buat kalian mau tahu berapa harga jualnya, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi, klik bagian bawah judul itu, kalian bisa lihat komposisi menu bagian bawah itu, nanti ada estimasi harga jualnya. Oke, itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat buat kalian baru aja gabung ke channel Mas Bre ucapin banyak terima kasih. Jangan lupa saya masih butuh banyak dukungan dari kalian, makanya buruan subscribe, kasih like, dan juga bunyikan lonceng supaya kalau ada video baru kalian gak bakal ketinggalan. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.